Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Iksan dan rekan saya dari tim TV Sepencai. Hari ini SMP Negeri 1 Solok Selatan melaksanakan kegiatan penanaman pohon. Inilah kegiatannya. Secara sama-sama warga SMP Negeri 1 Solok Selatan untuk melakukan gerakan menanam 1000 pohon. Mudah-mudahan dengan gerakan ini dengan saya di SMP 1 Solok Selatan. Alhamdulillah kita telah siap menanam salah satu pohon yaitu jeruk madu. Jambu madu mudah-mudahan bermanfaat bagi anak bangsa, apalagi warga sekolah nanti, dan ada nilai plusnya di kehidupan kita sehari-hari nanti. Dengan niat yang ikhlas, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua nantinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menanam pohon pokat madu dan madu. Ini bibit unggul yang berasal dari Thailand. Ya, ini kalau diperkirakan kira-kira 4 atau 5 tahun itu sudah bisa akan berbuah pohon ini. Kalau kita lihat nih pokat madu ini sangat bermanfaat ya, terutama ini untuk buat jus, dan juga untuk netralisir gula darah. Ini sangat berguna, bermanfaat. Mudah nanti itu di SMP 1 Solok Selatan ini berkembang dan bisa dinikmati oleh seluruh siswa. Terima kasih. Ini sudah selesai menanam sebatang pohon matoa, ya. Yang mana khasiatnya adalah ini vitamin C ya. Kemudian karena ini adalah pohon yang langka ya, buahnya masih mahal. Nah, ini harapannya nanti bisa berbuah banyak, lebat, dan bisa dinikmati oleh siswa. Saya Rika Jumatik TV. Ini adalah tanaman jambu madu. Harapannya semoga jambu ini tumbuh dengan subur dan berbuah dengan lebat, bisa dinikmati oleh seluruh warga Sepencai. Sepencai bersama kita bisa, bersama kita sukses. Alhamdulillah kita telah berhasil menanam, khususnya bagi saya yaitu sebatang rambutan yang berfungsi untuk vitamin C, makanan buah-buahan. Jadi menanam jambu air, jambu air ini sangat banyak manfaatnya. Selain untuk melepas dahaga, dia juga anti kanker dan antioksidan. Mudah-mudahan jambu yang kita tanam ini nanti bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi warga Sepencai. Ini tanamannya buah alpukat. Ini ditanam gunanya untuk banyak khasiatnya. Yang pertama untuk mengurangi kolesterol, bijinya, buahnya bisa kita produksi untuk bikin jus dan sebagainya. Harapan kita apabila tanaman ini berbuah nanti akan berguna untuk generasi selanjutnya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah selesai menanam, yang khususnya saya ini alpukat yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kulit ya, dan juga mengandung lemak tak jenuh, baik untuk kesehatan masyarakat. Pohon yang saya tanam adalah tanaman pokat. Pokat itu baik untuk kesehatan kulit menjadi mulus. Kemudian mengandung lemak, tapi lemaknya tidak jahat. Nah, mudah-mudahan dengan adanya menanam pohon ini akan tumbuh lebih baik, subur. Sekian,
jambu merah. Yang khasiatnya itu bisa memenuhi vitamin C untuk anak-anak dikala dia kehausan atau apa. Dan harapannya ini bisa tumbuh besar dan bisa dicicipi anak keturunan kami di SMP 1 Selatan. Dan terima kasih. Ini adalah tanaman sirsa. Ini kegunaannya banyak sekali, bisa untuk buahnya bisa kita makan, sedangkan daunnya bisa kita pergunakan untuk obat-obatan. Jenis limau purut, gunanya untuk makanan, masakan, dan obat-obatan. Ya, semoga bermanfaat bagi siapapun generasi. Ya. Saya mau usahakan oleh SMP 1 Negeri 1 Selatan, yaitu menanam alpukat yang bermanfaat sekali untuk kulit, ya, dan juga untuk makanan. Dan harapan saya mudah-mudahan setelah berhasil nanti bisa diambil manfaatnya oleh anak-anak kita. Yang ditanam adalah jambu madu. Kemudian kegunaannya adalah untuk meningkatkan vitamin C dan sekalian juga untuk melepaskan dahaga karena dia adalah mengandung air. Dan tujuannya nanti atau manfaat berikutnya bisa juga untuk pelindung. Sekalian manfaatnya bisa kalau ibu sudah pensiun nanti, mudah-mudahan dia ada hasil bisa dikonsumsi oleh anak-anak ibu yang bersekolah di sini. Sekian, terima kasih. Yang ditanam adalah jeruk manis karena jeruk manisnya mengandung C, bisa dikonsumsi oleh anggota Spencai supaya imun anggota Spencai meningkat karena melindungi imunitas. Terima kasih. Ini saya menanam durian, kebetulan suku ibu durian. Jadi ini ditanam ini di SMP 1 Solo Selatan karena saya 4 tahun lagi pensiun. Mudah-mudahan durian yang saya tanam ini bisa dinikmati oleh anak, cucu, dan keponakan saya. Itu harapan saya ke depannya. Terima kasih. Adapun durian ini manfaatnya, yang pertama untuk makan bersama keluarga. Yang kedua manfaatnya untuk menghilangkan rasa sakit perut. Kalau makan durian dengan ketan itu kita bisa kenyang. Saya Ibu Mimi akan menanam pohon jambu. Dan kebetulan sukunya juga cocok. Mudah-mudahan berharap kedepannya tanaman ini menjadi besar, subur, dan bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Ini Ibu Betty Herawati akan menanam tumbuhan matua. Ini Ibu Betty menanam pohon supaya nanti matua ini bisa bermanfaat untuk warga Spencai. Supaya buah dan buahnya bisa dimanfaatkan oleh warga Spencai. Terima kasih. Pohon jeruk, mudah-mudahan yang mengandung kandungan nasi nanti bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan dan harapan saya tanaman ini dapat hidup dengan subur dan berbuah dengan lebat dapat dinikmati oleh warga SMP. Kami saat ini menanamkan 1000 pohon di SMP 1 Solo Selatan. Yang kami tanam ini itu pucuk merah. Ini nama pohonnya pucuk merah. Semoga pucuk merah ini bermanfaat. Saya menanam pucuk merah atau bunga pucuk merah. Selain bentuknya bagus, pucuk merah juga bisa berfungsi untuk memberikan kesejukan di seluruh lapangan SMP Negeri 1 ini dan memberikan keindahan di perkarangan ini. Oke, terima kasih. Saya menanam asam yang berfungsi untuk membuang amis ikan. Jadi mudah-mudahan nanti ini tumbuh besar, banyak buahnya, berguna bagi warga Spencai. Bibit yang saya tanam adalah mangga. Kegunaannya nanti karena 2 tahun lagi ibu mau pensiun, setelah berbuah dia bisa dimanfaatkan oleh anak-anak ibu, di mana nanti bisa mengalir amal ibadahnya. Sekian, terima kasih. Bersama kita bisa, bersama kita sukses. Ini adalah pohon manggis ya. Selain untuk dimakan,
buahnya sangat manis. Manis orangnya. Ya. Selain untuk dimakan, dia kulitnya berguna untuk pewarna kain, untuk obat-obatan. Ya. Hidup SMP Satu. Baiklah, nama Ibu adalah Bu Irsa Ningsih. Tanaman yang Ibu tanam ini adalah tanaman durian. Di mana alasan Ibu membeli tanaman durian karena salah satu tanaman itu makanan yang digemari adalah durian ini. Pada umumnya menyenangi makan durian. Harapan Ibu menanam tanaman durian ini dapat bisa berlebat nanti dan bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Baiklah, terima kasih. Hari ini Ibu menanam tanaman pokat, ya, yang mana buahnya pokat ini mengandung lemak itu ya, lemak jenuh, guys, yang berfungsi untuk menurunkan kolesterol. Ya, nanti mudah-mudahan ini nanti berfungsi untuk warga Pencai. Hai, hari ini Ibu menanam sirsak atau durian Belando. Jadi khasiatnya untuk menurunkan tekanan darah tinggi, mengandung vitamin C. Mudah-mudahan ini berbuah lebat dan bisa berguna bagi kita. Oke. Ibu sekarang menanam sebuah pohon rambutan. Gunanya untuk penurunan tensi. Nenek RB, ini tanamannya mahkota dewa, manfaatnya sangat banyak. Mudah-mudahan nanti memang bermanfaat bagi kita. Dan buahnya merah-merah, warna favorit. Mudah-mudahan sebentar lagi akan berbuah dan bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Nanam pohon mangga biar nanti berbuah dan buahnya bisa dimanfaatkan oleh warga Pencainya nanti. Dan mudah-mudahan mangganya nanti berbuah lebat, manis dan bisa kita manfaatkan karena mangga merupakan banyak mengandung vitamin, terutama vitamin C ya. Dan ini satu lagi dari Ibu yang lagi trennya kelapa bonsai ya, pohon kelapa bonsai, dan mudah-mudahan ini koleksi Ibu ya, satu-satu Ibu di sini nanti mudah-mudahan bagus lah pohon kelapa bonsai. Ada ini mungkin satu-satunya yang ada dari Pencai ya. Dari Bu Rina Yuniwati. Terima kasih. Ibu menanam sebuah pohon mangga yang semoga nantinya bisa tumbuh subur, berbuah lebat dan rasanya manis dan bisa dicicipi oleh warga sekolah kita. Nah, pohon mangga ini dalam bahasa ilmiahnya dinamakan Mangifera indica ya. Untuk yang belajar IPA itu semoga bisa tahu. Ya, semoga aja ini bisa tumbuh subur ya. Dadah. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Pak, saat ini kan SMP 1 sudah melaksanakan kegiatan Pak. Dalam kegiatan ini apa sih nama temanya Pak? Tema yang kita angkat pertama dalam rangka mempersiapkan diri khususnya kita di SMP 1 Solo Selatan yang mendapatkan juara 1 ke UKS tingkat
kabupaten dan maju ke provinsi. Ini perlu persiapan secara matang dengan memperhatikan seluruh elemen yang ada yang tertera di instrumen penilaian tersebut. Alhamdulillah semua warga Pencai sangat antusias dalam mempersiapkan penilaian itu, apa saja yang dilakukan. Ini dengan bersamanya kita bisa, mudah-mudahan kita sukses nanti dan melaju ke nasional dalam UKS ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping itu juga kita kan mempersiapkan diri sekolah kita, sekolah adiwiyata tingkat provinsi, juga keinginan kita ke nasional. Seperti yang kita keberhasilan ini bisa kita raih melalui juara kebersihan kemarin, kebersihan sekolah dan kebersihan taman. Alhamdulillah dengan bersama ini kita mendapatkan reward dari Bapak Bupati yang terpilih dan dilantik, itu berupa kendaraan roda 2. Apa pesan Bapak untuk warga Pencai ini Pak dalam melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya? Pesan kita terhadap warga Pencai, baik tenaga pendidikan maupun siswa dan orang tua siswa, tanamkan niat yang ikhlas lebih dulu sebelum kita bergerak. Tentu ikhlas ini diiringi dengan bersahaja. Apapun yang kita ingin capai, tentu dengan tujuan dan sasaran yang tertentu akan kita capai. Di pesan tersebut itu ikhlas dengan mensukseskan visi misi kita di sekolah. Bersama kita bisa, bersama kita sukses. Mudah-mudahan pesan ini menjadi mendarah daging oleh semua warga Pencai nantinya. Itu yang bisa kita lakukan. Sebab banyak prestasi yang kita raih dengan tanpa memandang waktu yang habis bagi kita semua. Tanpa kecuali baik itu siswa, orang tua siswa, warga Pencai, tenaga pendidik dan kependidikan ini sudah menyatu untuk mensukseskan program-program yang ada di SMP 1 ini. Kan di SMP 1 ini sedang mengadakan kegiatan atau acara Pak. Ini tuh kegiatan acaranya apa sih Pak? Yang ini ada dua momen yang penting. Yang satu mengenai UKS. Jadi SMP 1 Selatan sudah ada tiket untuk lomba tingkat provinsi. Alhamdulillah ya, yang mungkin sebentar lagi kita akan dinilai. Tapi sebelum ini kita sudah berbenah dengan menanam bermacam-macam bunga dan juga itu tumbuh-tumbuhan obat ya, ada yang namanya tadaga, toga, dan juga ini ada gerakan itu menanam 1000 pohon. Bagaimana persiapan SMP Negeri 1 Solok Selatan ini dalam menyambut kegiatannya? Alhamdulillah ya, SMP 1 ya mulai dari dulu ya ini sudah selalu siap ya, kapan saja ini akan diadakan lomba ini SMP 1 sudah siap. Jadi kita tidak instan, kita sudah mempersiapkan diri dari waktu yang sudah lama. Karena ini ada pandemi COVID ya, ini seharusnya itu kita sudah melakukan penilaian itu tahun 2020. Tapi karena COVID itu diundur menjadi 2021. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada lagi penundaan mengenai pemantauan penilaian tingkat provinsi, itu akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 September 2021. Apa pesan Bapak untuk siswa-siswi dalam kegiatan ini Pak? Ini pesan saya ya, ini kita karena dua tiket ya yang hampir bersamaan yaitu UKS dan adiwiyata, maka pesan saya terhadap siswa itu harus peduli. Sebab kalau siswa itu peduli terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah kita, saya yakin SMP 1 ini bisa menjadi juara di tingkat provinsi dan maju ke tingkat nasional. Bu, di SMP 1 ini sedang mengadakan kegiatan atau acara apa sih Bu? Kebetulan kita sekarang acara guru bersama, jadi bagi murid-murid kita dalam rangka
Bapak dan Ibu Majelis Guru beserta TU. Kegiatan kita adalah temanya Mari Menanam Pohon Bersama. Ya, tadi saya lihat di belakang ini kan Bu, ada sebuah pohon dengan potnya. Ini tuh kegunaan dan manfaatnya tuh untuk apa sih Bu? Ini kegunaan dan manfaatnya ini banyak ya. Ini karena kita ini fokusnya sekarang menanam pohon. Jadi ini fokus yang pertama adalah untuk pelindung. Jadi manfaatnya untuk kesegaran ya udara, di penyerapan nanti udara, kemudian agar sekolah kita kelihatannya nyaman. Di sini tuh apakah guru-guru saja yang ikut berpartisipasi atau dengan siswanya juga? Kalau ini sekarang tahapnya ini adalah tahap untuk guru dan TU. Nah, tapi nanti setelah ini mungkin ada lagi OSIS, diikuti oleh OSIS. Itu mungkin untuk hari ini khusus guru dan TU. Kan SMP 1 ini sudah termasuk sekolah adiwiyata. Kapan tahun terbentuknya sekolah adiwiyata ini? Untuk sekolah adiwiyata, sebenarnya SMP 1 ini sudah lama mengumpulkan. Cuma ketika udah diresmikan menjadi sekolah adiwiyata atau kita ditunjuk itu tahun 2020. Masih semasa Bapak Kepala Sekolah kita Pak Dubes Agus. Jadi sudah difikskan SMP 1 sekolah adiwiyata yang insya Allah akan mewakili ke provinsi. Di SMP 1 ini sudah terdapat tanaman hijau atau berbagai taman sekolah. Alhamdulillah SMP 1 ini dari dulu sudah banyak tanaman hijaunya, kemudian menata taman-tamannya menjadi hijau. Tapi ada satu program yang perlu diunggulkan di SMP 1 Solok Selatan yang memang kita canangkan bersama-sama dalam rangka penghijauan, juga dalam rangka sekolah adiwiyata, yaitu penanaman pohon bersama dalam rangka sekolah adiwiyata. Inilah hasilnya. Dan insya Allah ini akan berkelanjutan ke depan. Kenapa? Prinsip adiwiyata itu kontinu, berkelanjutan. Jadi tidak hanya kegiatan itu dilaksanakan sesaat. Nah, bagaimana kita memang peduli itu betul-betul dari hati dan dilaksanakan terus-menerus. Dan bagaimana pula kita cinta lingkungan itu memang dari hati, kemudian juga kontinu kita pelaksanaannya. Dan insya Allah SMP 1 dan seluruh stakeholder SMP 1, kepala sekolah, guru, anak-anaknya, jaga sekolah, TU, semuanya bekerja sama termasuk komite untuk mendukung program ini. Apa pesan Ibu untuk siswa-siswi untuk melaksanakan sekolah adiwiyata ini, Bu? Untuk anak-anak Ibu semuanya, kita perlu tahu sekolah adiwiyata adalah sekolah yang cinta lingkungan, sekolah yang peduli lingkungan. Jadi seperti Ibu sampaikan tadi, tidak hanya sesaat ketika ada penilaian. Buatlah itu tertanam dalam hatimu menjadi kebiasaan. Kemudian apa-apa yang sudah diprogramkan itu memang betul-betul dilaksanakan oleh anak-anak Ibu dengan ikhlas. Karena apa? Kita perlu menanamkan rasa peduli. Jadi kalau sudah kita peduli, insya Allah apapun yang akan kita kerjakan itu tidak akan sulit. Dan pembiasaan itu nanti memang betul-betul tertanam ke anak-anak Ibu di SMP 1 Solok Selatan. Bu, saat ini kan UKS ini sedang lomba dalam tingkat apa sih lomba ini? Kalau dilihat dari penilaiannya sekarang UKS SMP 1 Solok Selatan itu dalam rangka menuju lomba ke tingkat provinsi. Mudah-mudahan di dalam lomba tingkat provinsi ini SMP 1 tetap menjuarai, karena kami seluruh aparatur SMP 1 mulai dari anak sekolah atau siswa, majelis guru, dan juga komite kerjasama juga dengan pihak puskesmas setempat dan Bapak Camat. Bagaimana persiapan menuju tingkat provinsi, Bu? Persiapan menuju tingkat provinsi dimulai dari tingkat sekolah. Yang pertama, kami mempunyai program K7 namanya dari sekolah. Program K7 itu ada penilaian kelas atau penilaian lokal. Yang mana penilaian lokal itu dinilai setiap hari. Apanya yang dinilai? Kebersihannya,
keindahannya, keasriannya, itu yang dinilai. Nanti setiap semester itu akan diumumkan sang juaranya. Adapun kegiatan kami ini sudah berjalan sejak saya di sini, saya sebagai ketua UKS sejak tahun 2016, itu program itu sudah dilaksanakan sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi itu kira-kira bekal atau dasar-dasar kami untuk menuju UKS tingkat provinsi. Apa pesan Ibu untuk siswa-siswi SMP 1 ini? Pesan saya sebagai ketua tim UKS SMP 1 Solok Selatan kepada siswa saya semuanya kelas 7, 8, dan 9 bahwa adapun sekarang ini penilaian UKS itu menuju tingkat provinsi, kita berharap kita yang menjuarainya ke tingkat nasional. Harapan Ibu untuk siswa Ibu, jangan hanya bekerja, jangan hanya kita membenahi sekolah ini gara-gara hanya untuk penilaian UKS ke tingkat provinsi. Harapan Ibu, ini dilaksanakan untuk seterusnya. Kalaupun kita nanti tidak ada lagi penilaian UKS, yang program K7 ini tetap dilaksanakan. Karena apa? Karena tanpa ada lomba-lomba lagi, kita harus membenahi juga untuk kedepannya karena kita sudah menjuarai tingkat kabupaten. Jadi itu harus kita pertahankan. Terima kasih Bu. Baiklah, itulah wawancara saya bersama Ketua tim UKS SMP Negeri 1 Solok Selatan. Assalamualaikum